Menghebohkan publik setelah Nikita Mirzani meminta bantuan Presiden Indonesia. Langsung dijawab dengan diturunkan aturan justice kolaborasi, yaitu pembebasan kepada terdakwa yang bekerja sama membongkar kasus mafia skincare. Ditahannya karena kasus pemerasan, sekarang didakwanya karena pencemaran nama baik. What? Ada apa dengan negara kita ini, Cinta? Ada apa? Ada nggak mau 100 kalian rekod dunia serem. Mampu ya. Aku lagi happy punya mikrofon baru. Kalian dengerin aku makan ya. Naci. Sama, gue juga gedek gitu loh. Ya, mulai dari yang dia bilang kasus pemerasan, akhirnya tiba-tiba hilang. Ya, sekarang komen-komenan netizen diludahin lah sama dia. Jangan main sosmed kalau gitu. Ya, lu jangan main sosmed. Jangan muncul-muncul di sosmed kalau gitu, jangan nge-live kayak gitu. Gimana sih lu? Buat si Begeng, walaupun 1 minggu ini ditunda ya, pasti lo hadir ya Begeng. Si Begeng yang otaknya IQ-nya mungkin jongkok ya kan. Siapin mental lu. Ingat, lu harus datang. Yang lu hadapin ini adalah wanita Amazon. Oke? Dan untuk yang membaca tadi, gua rasa ya dia ngerevisi pakai ChatGPT kali ya, udah kayak bentukan novel. Puyeng gue dari A sampai Z ngerevisi pakai tuh. Kenapa sih tiga tuh pakai maskeran semua? Gue bingung deh tuh, maskeran semua gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Mungkin mereka ada virus-virus yang tidak baik gitu, jadi mereka nggak mau menyebarkan virus-virus yang tidak baik itu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kata pihak Reza Gladys soal Nikita Mirzani bantah adanya pemerasan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Oke, saya sih bakal speak up gitu. Mau kalian bilang gue ABCD, terserah pansos apapun itu, I don't fucking care. Di sini saya menyuarakan Kaniki, bener-bener saya support Kaniki supaya cepat keluar gitu loh. Karena saya tahu ini tuh adalah sebuah jebakan gitu loh, sebuah jebakan. Bener gak? Padahal kalau kalian buka deh mata kalian, sebenarnya Kaniki tuh ada niat baik untuk ngasih tahu ke masyarakat yang pecinta skincare biar tidak dibodohi. Tapi feedbacknya malah apa? Malah menjebak Kaniki, malah seolah-olah ingin membayar Kaniki untuk menutupi dengan pakai uang. Tapi ujungnya itu disalahgunakan gitu loh, untuk dijadikan bahan untuk melaporkan Kaniki. Di situ pun udah kelihatan gitu loh siapa yang jahat sesungguhnya. Tapi keren loh, sekarang Bapak Prabowo yang terhormat ikut speak up, ikut berbicara. Ya, saya mendoakan semoga semuanya cepat selesai. Dan yang kejadian kemarin, Kaniki di apa namanya, kayak tidak boleh dikasih ruang untuk speak up di wartawan. Itu maksudnya tuh apa gitu loh? Di balik itu tuh apa? Kaniki nggak boleh speak up atau gimana gitu loh? Padahal saya mau kalian bilang saya ABCD, mau Kaniki di luar sana di mata kalian Kaniki seperti apa, bodoh amat. Yang penting saya tahu Kaniki ada wanita Amazon, Kaniki ada wanita kuat, wanita yang berani speak up demi kebenaran gitu loh.
Jadi tolong teruntuk kalian, buka mata kalian ya. Teruntuk juga pelapor, tolong jangan memperlambat permasalahan ini gitu loh. Karena ini Kaniki sudah membuang-buang waktu. Oke, Kaniki mengikuti SOP peraturan yang ada di permasalahan ini ya. Pokoknya saya sendiri, saya bakal tetap mendukung Kaniki, tetap support, tetap mendoakan semoga cepat keluar gitu ya. Jadi saya tahu semua ini adalah hanya jebakan Batman. Tapi ingat, ketika Kaniki sudah keluar, siap-siap saja. Karena Kaniki bukan orang bodoh. Gitu loh. Mungkin Kaniki sekarang berusaha sabar, berusaha tenang gitu loh. Karena sebenarnya gini loh. Berantem yang cantik, berantem yang elegan itu bukan hanya sekedar berantem ABCD sampai enggak. Main cantik, pakai otak ya. Berantem yang sesungguhnya itu adalah pakai otak, bukan pakai emosi ya. Sekian dan terima kasih. Kira-kira teman-teman percaya nggak kalau saya katakan ternyata setelah saya cermati lebih dalam ya, justru di dalam kasusnya Nikita Mirzani, penyidik dan jaksa itu cukup tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan. Coba kita analisa bareng-bareng ya. Kita fokus ke dua pasal utama guys, yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Bunyinya kurang lebih begini guys. Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman akan mencemarkan nama baik atau membuka rahasia atau aib agar orang itu menyerahkan barang atau uang dapat dipidana. Jadi secara garis besar ya, dua pasal ini punya substansi yang senada, yaitu pemerasan. Tapi senjatanya bukan pisau atau kekerasan fisik, melainkan ancaman membongkar aib, mencemarkan nama baik, atau merusak reputasi dari korban. Jadi korban menyerahkan uang itu bukan karena takut terluka, tapi karena takut martabatnya runtuh. Dan kalau kita telah guys, ini menjelaskan logika ya kenapa Reza Gladys mau menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Karena mungkin ya bisa saja dia merasa akan hancur reputasinya sebagai dokter jika aib itu dibuka ke publik. Jika tadi saya mengatakan bahwa jaksa cukup tepat dalam menerapkan pasal kepada Nikita Mirzani, kemungkinan besar guys, saya akan mengatakan bahwa jaksa sangat idealis dan objektif kalau saja jaksa mau menggali lebih dalam. Sebenarnya nih, apa sih aib yang ditakuti Reza Gladys itu? Kalau ternyata ya ancamannya itu objeknya adalah skincare yang diduga tidak sesuai dengan aturan BPOM, maka pertanyaannya bukan lagi cuma apakah Nikita Mirzani memeras, tapi juga guys, apakah Reza Gladys menyembunyikan tindak pidana lain? Kenapa? Ya karena kalau yang ternyata ditutupi itu adalah pelanggaran hukum guys, maka penyerahan uang 4 miliar itu bisa ditafsirkan sebagai bukan hasil dari pemerasan, tapi hasil dari pemufakatan diam-diam untuk menutupi kejahatan. Dan ini membuka pintu ya untuk menggunakan pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi di pasal itu dikatakan bahwa barang siapa melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana. Tapi tentu saja dalam perkara yang lain ya. Nah, di sini jaksa bisa mendalami ya sebenarnya apakah Reza Gladys hanya korban murni dari dugaan pemerasan, ataukah justru Reza Gladys adalah pihak yang aktif membayar agar rahasia gelapnya tidak terbongkar. Ingat ya, kita semua pasti punya aib guys. Tapi kalau aib itu melawan hukum ya, dan seseorang membayar supaya aib itu tidak terbongkar, maka unsur pemerasan patut dipertanyakan ya. Jangan-jangan justru ini adalah transaksi haram ya secara diam-diam. Atau dalam istilah hukum itu pemufakatan jahat guys untuk menyembunyikan pelanggaran. Jadi guys, ini bukan sekedar Nikita Mirzani versus Reza Gladys, tapi tentang bagaimana kita memahami hukum, logika, dan kebenaran secara menyeluruh. Kira-kira kalau teman-teman jadi jaksa penuntut umum di kasus ini, apakah yang akan kalian gali terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke baik, jadi kasus yang dihadapi NM saat ini adalah keperdataannya deadlock ya, artinya gini. Sebetulnya dikasih kesempatan sekali lagi tanggal 1 Juli untuk menghadirkan para pihak. Namun
kita lihat bahwa dari kuasa hukumnya RG juga sepertinya tidak ada itikat baik untuk berdamai. Artinya gini, berdamai itu kan mencari solusi yang dimana sama-sama akhirnya menguntungkan kedua belah pihak gitu loh. Jadi kalau memang terjadi proses perdamaian, ini kan bisa menjadi salah satu dasar untuk proses pidana juga bisa dihentikan gitu kan ya. Proses perdata juga bisa dihentikan, nggak perlu masuk ke dalam pokok perkara gitu. Artinya memang sebelum masuk pokok perkara, menurut Perma nomor 1 2016 ya lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, secara ya duduk sesama para pihak. Insya Allah kalau udah duduk satu meja bareng tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi kalau kita lihat dari pihak RG sepertinya untuk duduk bareng sesama prinsipalnya itu agak sulit ya. Coba kita lihat nanti mungkin tanggal 1 Juli seperti apa gitu ya. Yang pasti dari pihak Niki tetap beliau mengatakan, berargumen bahwa laporan pidana RG terhadap NM itu adalah bukan ranahnya pidana, tetapi itu adalah keperdataan, itu adalah one prestasi gitu. Oke. Terima kasih, semoga ada yang terbaik, semoga ada jalan yang terbaik buat para pihak. Thank you so much. Nikita Mirzani membantah sejumlah poin dalam dakwaan jaksa penuntut umum di kasus pengancaman terhadap Reza Gladys. Dalam dakwaan tersebut tertulis bahwa Nikita diduga bersekongkol bersama asistennya Mail untuk memeras Reza Gladys. Menanggapi bantahan Nikita Mirzani, pihak Reza Gladys buka suara. Kuasa hukum Reza, Surya Batubara, menekankan bahwa sejak awal pihaknya mencantumkan sejumlah pasal yang tepat dalam perkara dugaan pemerasan itu. Surya mengatakan bahwa naiknya kasus tersebut ke persidangan telah membuktikan bahwa unsur-unsur yang dilaporkan termasuk pemerasan sudah terpenuhi. Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman secara elektronik terhadap Dr. Reza Gladys. Nikita bersama Ismail didakwa dengan dua dakwaan berbeda. Dalam dakwaan pertama, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki diduga dengan sengaja dan secara bersama-sama memalsukan informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sementara untuk dakwaan kedua, Nikita dan Ismail diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, yakni dengan menerima uang senilai 4M yang diperoleh dari Reza. Atas perbuatannya, Nikita dan Ismail diduga melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP.